Halo teman-teman. Kebebasan kesetaraan cinta adalah arti dari bendera tiga warna Prancis. Nama resminya adalah Republik Prancis. Ibu kota Prancis adalah Paris. Presiden saat ini adalah Emmanuel Macron. Dengan landmark terkenal, seperti Menara Eiffel, Museum Louvre, Katedral Notre Dame, Kastil Versailles, Arc de Triomphe. Prancis merupakan negara yang selalu memimpin dalam jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Kita berbicara tentang Prancis, jadi mari kita bertanya, di mana Prancis di peta? Itu pertanyaan bodoh. Hal ini, tentu saja, terletak di Eropa Barat. Apa yang Anda anggap benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Wilayah Prancis dibagi menjadi 18 wilayah yang berbeda. Masing-masing wilayah ini dibagi lagi menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil. Di mana 12 wilayah terletak di Eropa Barat, bersama dengan Pulau Corsica, yang terletak di Mediterania, membentuk negara utama, Prancis, yang menyumbang 82% dari luas daratan dan 96% dari populasi Prancis. 5 wilayah yang tersisa adalah wilayah luar negeri, yang terletak sangat jauh dari negara utama, Prancis. Pertama, adalah Guadeloupe, sebuah kepulauan yang terletak di Laut Karibia. Itu dimasukkan ke Prancis pada tahun 1674. Dan menjadi divisi luar negeri pada tahun 1946. Meski memiliki luas wilayah hanya 1.628 km persegi, dan berpenduduk sekitar 400.000 jiwa, Guadeloupe sangat berkembang dalam hal pariwisata. Hal ini dikenal sebagai salah satu pulau surga Prancis. Berikutnya adalah Pulau Martinique, juga terletak di Laut Karibia, dengan luas 1.128 km persegi. Dan populasinya sekitar 380.000 orang. Itu adalah pulau pertama yang dijajah oleh Prancis, pada abad 17. Dan kemudian berkali-kali diduduki oleh Inggris. Pada tahun 1815, kedaulatan pulau itu dikembalikan ke Prancis, ketika Perang Napoleon berakhir. Di pulau ini, ada fenomena yang cukup menarik. Artinya rata-rata tinggi badan pria adalah 1,9 m, wanita adalah 1,74 m. Lebih tinggi dari rata-rata orang Belanda dan mereka dikatakan sebagai orang tertinggi di dunia. Ini juga merupakan pulau yang indah, pariwisata yang sangat berkembang. Wilayah ketiga adalah Guyana, terletak di Amerika Selatan bagian utara, wilayah seberang laut terbesar Prancis, dengan luas 83.534 km persegi, kira-kira seukuran Austria. Secara historis, ada 5 wilayah yang disebut Guyana. Wilayah pertama diperintah oleh Spanyol. Hari ini adalah bagian dari Venezuela. Wilayah kedua diperintah oleh Inggris. Hari ini adalah negara merdeka Guyana. Wilayah ketiga diperintah oleh Belanda. Hari ini adalah negara merdeka Suriname. Wilayah keempat diperintah oleh Portugal, sekarang bagian dari Brasil. Wilayah kelima diperintah oleh Prancis, dan sekarang menjadi wilayah seberang laut. Pada 2010, referendum apakah Guyana ingin menjadi daerah otonom atau tidak. 70% pemilih menolak. Mereka ingin berintegrasi sebagai bagian dari Prancis sendiri. Dua wilayah lainnya adalah Mayotte dan Réunion, yang terletak di Samudra Hindia. Réunion terletak 700 km sebelah timur negara Kepulauan Madagaskar. Sekitar 40% dari luas pulau adalah taman nasional, yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Ini adalah yang terpadat dari 5 wilayah seberang laut Prancis, dengan 845.000 orang. Ekonomi difokuskan pada pariwisata, ekspor gula dan perburuan hiu. Wilayah terakhir adalah Mayotte, terletak 300 km sebelah barat Madagaskar. Ini adalah bagian dari Kepulauan Komoro. Bahkan, Konfederasi Komoro masih mengklaim Mayotte sebagai miliknya. Namun, dalam referendum tahun 1974 dan 1976, masyarakat di sini tetap memilih menjadi bagian dari Republik Prancis. Dengan demikian, kelima wilayah seberang laut, merupakan bagian integral dari Prancis. Artinya, meski tidak berada di Eropa, mereka juga merupakan bagian dari Uni Eropa. Dan ada mata uang bersama, Euro. Namun, mereka bukan bagian dari wilayah Schengen, yang merupakan wilayah yang terdiri dari 26 negara Eropa. Semua warga negara di sini diberikan visa umum, yang memungkinkan orang untuk bergerak bebas antar negara yang terletak di wilayah tersebut. Akhirnya, sekarang Anda mengerti mengapa kami mengajukan pertanyaan konyol, di mana Prancis di peta? Semoga Anda memiliki pengetahuan yang lebih menarik. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.